Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah awal bila ibtida wal akhir bila intiha, wassalatu wassalamu ala imami ahli safai wal wafat qutbil anbiya'i wal awliya sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawali kulli saqamin wada rahmatan wa shifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardu wa sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man hadara dzikra alimin amilin min hamalati sunnati wajibat lahu syafaati wa syafaatuhu yaumal qiyamah. Wa qala aidan dzikrul anbiya ibadah wa dzikrul awliya kafarah wa dzikrus salihin tatanazzalu rahmatu. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukarramat, al-aizza wal fudala wal ahibba, wabil khusus yang kita muliakan bersama segenap para habaib, para cucu-cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para ustadz, para mu'allim mu'allimah, murabi murabiyah, dan pimpinan pondok pesantren, majelis taklim dari manapun berasal. Dan pada malam hari ini kita duduk bersama, alhamdulillah wa syukru ala jami'in ni'amillah, dalam suasana masih Idul Adha, di hari tasyrik yang terakhir kita lewati, dan malam hari ini kita berkumpul dalam peringatan haul al-alim al-allamah al-mursyidut tariqah al-arif billah Kiai Haji Raden Muhammad Zarkasi bin Kiai Haji Raden Muhammad Ali, yang masyhur dipanggil atau disebut dengan Mama Eyang Cibadoyut. Malam hari ini atau tahun ini adalah haul beliau yang ke-72, juga diikut sertakan juga haulnya Al-Mukarram wa Mutarram Kiai Haji Raden Hasbullah bin Kiai Haji Raden Muhammad Zarkasi yang ke-27. Acara haulan telah dimulai dari pagi tadi dengan serangkaian acara, dan malam hari ini merupakan acara puncak haulan. Insyaallah acara tadi sudah diawali dengan pembacaan maulid, dan kiranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Kabir Al-Muta'al, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa ahli. Amma ba'd. Para habaib, para kiai, para asatidzah, para ulama hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mohon maaf mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, yang mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini bersama-sama membawa keberkahan untuk kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari tadi pagi diadakan ziarah, kemudian di malam hari ini juga kita sama-sama berkumpul mengenang seorang ulama besar, Kiai Haji Muhammad Zarkasi, atau yang lebih dikenal dengan Mama Eyang Cibadoyut, yang haulnya telah diadakan sekitar 70 tahun ya, dari sejak wafat beliau 70 tahun lebih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama sungguh kita beruntung tatkala kita berkumpul di tempat ini mengenang sosok beliau, dan juga mengenang kaum solihin, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Sebab ketika kita mengenang mereka, menyebut nama mereka, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah Al-Asfahani di dalam kitabnya Hilyatul Awliya bisanadin al-muttasil ilaih, yang bersambung kepada Sufyan bin Uyainah. Beliau mengatakan,
inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Tatkala kita menyebut mengenang orang-orang saleh, maka turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini kita merasakan ketentraman di dalam hati kita, kebahagiaan, kenyamanan yang kita nggak dapati di televisi atau saat kita berkumpul di tempat lain. Tidak. Ketentraman ini hanya kita rasakan di dalam perkumpulan-perkumpulan yang semacam ini tatkala kita mengenang orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang tatkala kita menyebut mereka, mengenang mereka, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang luar biasa dari itu semua, kita tadi membaca kitab Maulid Sirtud Durar yang disusun oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang menceritakan tentang sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, beliau pernah mengatakan bahwasanya apabila ketika kita mengenang orang-orang saleh turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kiranya apabila yang kita kenang, yang kita sebut pemimpin kaum salihin, yaitu baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat dari Allah untuk kita sekalian. Betul, tatkala kita memperingati haul daripada orang-orang saleh yang dalam hal ini Syekh Muhammad Zarkasi, ya, kita sama-sama berzikir kepada Allah, kita bertahlil, bertahmid, membaca Al-Quran, kita hadiahkan pahala daripada apa yang kita baca ini untuk beliau. Tetapi yang lebih beruntung pada hakikatnya juga kita. Kenapa? Itu dalam satu riwayat disebutkan, man shalla ala maghfurillah ghufiralah. Orang yang menyolatkan jenazah yang diampuni oleh Allah Ta'ala, maka orang yang menyolatkan pun ikut kebagian ampunan Allah Ta'ala. Kita saat ini mendoakan beliau, ambil kabar keberkahan juga sampai kepada kita sekalian. Semua yang ada di sini, ya, paling 1-2 di antara kita orang-orang tua, ya, di antaranya guru kita yang mudah-mudahan dikasih sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nggak ada yang pernah berjumpa dengan Syekh Muhammad Zarkasi ini. Mayoritas dari kita di sini nggak pernah ketemu. Tetapi apa yang memanggil kita hingga sampai ke tempat ini? Padahal kita nggak kenal, jumpa pun tidak pernah. Tetapi apa yang membuat kita melangkah sampai ke tempat ini, ikut menghadiri perayaan haul beliau? Hadirin yang dimuliakan Allah, yang menggerakkan hati kita adalah Allah Ta'ala. Nggak ada seorang pun di antara kita datang kemari dibayar atau mencari keuntungan tertentu, enggak. Masing-masing datang kemari merasa terpanggil. Subhanallah. Betul kan? Setiap orang di antara kita merasa terpanggil. Apapun motivasi di balik itu, tetapi pasti semuanya di sini berharap keberkahan, ingin mengambil keberkahan dari mereka para aulia Allah, merasa terpanggil untuk hadir ikut menyemarakkan acara yang semacam ini. Subhanallah, kenal juga enggak, tetapi perasaan semacam ini ada di dalam hati kita. Siapa yang membangkitkan perasaan semacam ini di dalam hati kita? Siapa kira-kira? Allah Ta'ala. Dia Allah yang menggerakkan sanubari kita untuk memiliki perasaan semacam ini, merasa terpanggil, kita melangkah jauh-jauh hingga kita datang ke tempat ini dan hadir. Allah yang memanggil kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan pengampunan dari Allah, untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Berkat siapa? Berkat beliau yang kita adakan perayaan haulnya. Makanya bukan cuma beliau saja yang untung, kita untung. Ketika kita hadir perayaan
hal semacam ini. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang lain, ya, orang lain yang mungkin tidak memiliki hubungan dengan Allah, ahli dunia, walaupun uangnya banyak, kalau dia mati, meninggal, berlalu 70 tahun, masih ada yang ingat apa enggak kira-kira? Belum tentu. Berapa banyak tetangga kita, mungkin orang yang kita kenal dari keluarga kita, orang kaya raya, duitnya banyak, meninggal, berlalu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak ada lagi yang sebut. Bahkan keluarganya pun ikut melupakan. Ini 70 tahun atau lebih. Dari sejak wafatnya masih dikenal, masih didoakan. Bukan oleh orang-orang yang kenal dengan beliau, bahkan oleh generasi selanjutnya yang sama sekali tidak pernah mengenal beliau, ikut mendoakan, ikut mengenal, ikut menyebut. Subhanallah. Siapa yang menggerakkan hati seperti ini kalau bukan Tuhannya Allah Ta'ala? Allah yang menggerakkan hati kita untuk bersambung dengan beliau. Tetapi yang jadi pertanyaan besar adalah, apa sebab utama, apa yang membuat, apa rahasia Syekh Zarkashi ini hingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah semacam ini kepadanya? Itu yang jadi pertanyaan besar. Orang yang kaya banyak, orang yang hidup banyak, kemudian meninggal banyak, tetapi nggak dikenal, dilupakan. Tetapi ini setelah lebih dari 70 tahun masih dikenal, masih diziarahi, masih didoakan, masih disebut. Semua orang datang dari berbagai penjuru untuk ikut, merasa terpanggil untuk ikut mendoakan. Ini semua anugerah dari Allah untuk beliau. Kenapa beliau diberikan anugerah semacam ini oleh Allah? Ada apa dengan beliau? Apa yang istimewa antara beliau dengan Allah hingga Allah memuliakan beliau dengan kemuliaan semacam ini? Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin salah satu tujuan utama kita memperingati haul beliau bukan hanya sekedar untuk mendoakan, tetapi untuk mengambil pelajaran, untuk memetik pelajaran-pelajaran penting dari sosok semacam ini, agar kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Kembali lagi kepada pertanyaan ini, apa yang istimewa dari beliau hingga Allah memuliakan beliau? Banyak orang nggak dimuliakan dengan kemuliaan semacam ini, tetapi beliau Allah berikan kemuliaan semacam ini. Apa yang istimewa? Allahu a'lam, saya nggak tahu. Tetapi dari apa yang kita pelajari, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau dulu pernah mengatakan tentang sosok para aulia Allah. Apa yang beliau katakan? Ibadun kiramun atharullaha rabbahum fa'atharahum wa ikhtassahum bil wilayati wa anasahum bil qurbi minhu wa bil ridha habahum wa asqahum bi kasil mawaddati bihim yadfa'u Allahu al balaya wa yakshifu ar razaya wa yusbi kulla khairin wa ni'mati walau lahum bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, beliau menggambarkan tentang para awliya Allah. Siapa mereka? Beliau katakan, ulaika abdalun nabiyyina ubridu li fadli Rasulillah fi khairi ummati. Mereka adalah pewaris-pewaris para nabi, yang mana sosok mereka dimunculkan oleh Allah di muka bumi ini tiada lain adalah bentuk mukjizat daripada mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah ibad. Tahu artinya ibad? Hamba. Hamba kepada siapa? Hamba kepada Allah.
ibadun kiramun. Mereka adalah orang-orang yang telah menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan. Atharullah rabbahum, mereka mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Sehingga ganjarannya dari Allah, Allah mendahulukan mereka di atas sekalian makhluknya. Dan Allah memuliakan mereka, membahagiakan mereka dengan kecintaan dari Allah untuk mereka, dengan kewalian yang Allah berikan untuk mereka, sehingga bihim yadfa'ullahu al-balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati. Dengan berkat mereka Allah mengangkat bala yang akan menimpa umat manusia. Dengan berkat mereka Allah menurunkan anugerah, rahmat, kasih sayang kepada umat manusia. Hingga Habib Abdul Haddad menegaskan, walaulahum bainal anami ladubdikat jibalun wa ardun datika bil khati'ati. Kalau bukan karena keberadaan mereka di muka bumi ini, maka langit bumi akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kemaksiatan yang tiada henti yang naik ke langit yang dilakukan oleh manusia sekalian. Tetapi dengan berkat mereka para aulia Allah, diangkat bala, diangkat musibah, pengampunan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang membuat mereka diistimewakan oleh Allah tahu apa? Penghambaan sejati kepada Allah. Ibad, hamba-hamba yang mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Mereka sadar betul kalau mereka hidup di dunia diciptakan oleh Allah. Mereka sadar itu. Beda antara orang yang tahu sama sadar. Mayoritas kita tahu Allah Tuhan kita, kita sekedar hamba Allah, kita tahu itu. Tetapi kita tidak menyadarinya. Orang yang sadar, tahu artinya sadar itu apa? Dia akan merespon pengetahuan itu. Bagaimana? Dia tahu Allah Tuhannya, sama dia sadar Allah sebagai Tuhannya, beda. Sekedar pengetahuan begitu aja lewat. Kita juga semua tahu itu. Tetapi dia menyadari Allah sebagai Tuhannya, dia akan tunduk kepada Tuhannya. Dia akan patuh kepada Tuhannya. Dia akan taat kepada segala perintah Tuhannya dan jauh dari segala larangan Tuhannya. Kenapa? Dia sadar betul Allah adalah Tuhannya dan dia adalah hamba. Dia sadar, bukan hanya sekedar mengetahui. Para aulia Allah, sosok Syekh Muhammad Zarkashi ini, beliau sadar betul kalau dirinya adalah hamba kepada Allah. Sadar betul bahwasanya dia hidup di muka bumi ini diciptakan oleh Allah untuk suatu tujuan. Apa tujuannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menghamba, mengabdi kepada kami. Itu tujuan hidup. Kita kalau ditanya kita tahu itu, tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, pengetahuan saja nggak cukup. Tetapi bagaimana perilaku kita sebagai hamba kepada Allah? Beliau sadar betul dirinya hamba, tujuan hidupnya mengabdi kepada Allah. Orang yang cuma sekedar mengucapkan qomat hamid di mulutnya, apa yang dia ucapkan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu tiap hari kita ucapkan dalam sholat kita. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk siapa? Untuk Allah. Tiap hari kita ucapkan begitu, kita tahu itu. Tapi lewat begitu aja berlalu. Hadirin, orang yang sadar betul hidupnya hanya untuk Allah, kira-kira bagaimana perilakunya? Hidupnya dari awal sampai akhir, matinya dari awal sampai akhir hanya untuk Allah.
kira-kira bagaimana perilakunya? Wallah, nggak bakal punya tempat di dalam hatinya untuk selain Tuhannya, untuk selain Allah nggak punya tempat. Iya kan? Orang yang sadar betul, tahu betul hidup dan matinya untuk Allah, nggak ada tempat dalam hatinya untuk selain Allah, nggak ada tempat bakal dunia, nggak ada tempat bakal urusan hiruk pikuk dunia yang diributkan oleh orang-orang di luar sana. Di hatinya kalau dibuka, yang ada cuma Tuhan sebagai kekasihnya. Nggak ada tempat bakal yang lain. Itu orang yang sadar betul, yang tahu betul bahwa hidupnya hanya untuk Allah. Dan memang hidup kita terlalu mahal untuk kita kasih kepada selain Allah. Almarhum, kalau kita baca manaqib beliau, kita dengarkan, kita kaji riwayat hidup beliau, lihat bagaimana dari sejak usia muda sampai wafat, hidupnya bakal Allah, bukan bakal yang lain. Dari sejak kecil beliau menuntut ilmu. Dari sejak kecil sampai meninggal dunia, hidupnya dengan ilmu, nggak ada lagi lain. Mau bicara tentang dunia kepada beliau nggak ada, nggak kenal. Macam kayak semacam para aulia, para solihin yang terdahulu, itu Al-Imam Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, itu disebutkan majelisnya itu la tudkar fiha dunia, la tudkar fi majalisihi dunia. Majelisnya Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran nggak pernah disebut dunia di dalamnya. Subhanallah. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir wal Habib Tahir bin Husain bin Tahir itu ketika tinggal di kota Masil, beliau majelis dakwah tinggal di sana. Itu para ulama-ulama yang ada di masanya itu mengatakan, la nashkur annana fid dunya illa ba'da wafat al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kami nggak pernah menyangka, kami nggak pernah menyadari kalau kami ini hidup di dunia, melainkan setelah wafatnya Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Setelah wafat beliau, kami baru sadar, oh kita hidup di dunia ya. Habis selama ini yang kita rasakan, kita ini hidup di surga. Gak pernah mengenal urusan dunia, gak pernah tahu urusan hiruk pikuk dunia yang diributin oleh orang-orang. Yang ada di dalamnya hanya Allah, Allah, Allah. Gak ada lagi lain. Bersama orang-orang yang di sekitarnya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut dari hati mereka kedengkian, kebencian. Mereka satu sama lain adalah orang-orang yang saling bersaudara karena Allah. Begini keadaan mereka. Sebab apa? Hidup mereka untuk Allah, bukan untuk yang lain. Hanya untuk Allah. Nggak ada tempat dalam hati mereka kecuali Allah. Ketika dibelah dada mereka, nggak bakal kita dapetin setitik pun selain Allah. Makanya saya nggak heran dengan ucapan para aulia yang terdahulu ketika mereka mengatakan seperti Imam Al-Hallaj atau yang lainnya, mafil jubbah ilallah, nggak ada di balik jubah kecuali Allah. Tahu artinya? Inilah, nggak ada di benak mereka kecuali Allah. Nggak ada di pikiran mereka kecuali kekasihnya Allah. Nggak punya tempat bakal dunia, nggak punya tempat bakal hal-hal yang nggak ada harganya. Sebab mereka adalah hamba-hamba Allah. Manusia-manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dahulukan Allah di atas segala-galanya. Begini keadaan seorang hamba. Kita kalau mengkaji sejarah hidup beliau, kita baca dari sejak kecil menuntut ilmu, dari sejak kecil berdakwah, dari sejak kecil mengajar. Terus tahu apa? Kisah beliau yang masyhur itu dengan pakaiannya yang apa namanya, yang begitu sederhana sampai nggak dikenalin bahwa beliau ini sosok ulama. Tahu gak? Ya itu kan kisah fisik yang kita lihat seperti itu, yang kita dengar seperti itu.
Tapi yang membuat beliau seperti itu apa? Apa motivasi yang ada di benaknya itu? Sehingga pakaiannya pun sederhana, nggak menganggap dirinya sebagai ulama besar. Kadang sampai dicaci, dimaki orang karena nggak dikenalin sebagai sosok Syekh Muhammad Zarkashi. Dan beliau nggak marah. Tahu kenapa? Ya, orang lain dicaci, dimaki, bakal ngamuk, bakal marah. Lo nggak kenal siapa gue? Kan gitu. Gue ini seorang ulama, orang suci. Alhamdulillah. Ya orang begitu sekarang. Tapi beliau nggak begitu. Tahu kenapa? Sebab memang di dalam hatinya itu nggak ada kecuali Allah. Nggak pernah menganggap dirinya itu ada. Yang ada beliau menganggap dirinya hamba kepada Allah. Makanya ketika Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibul Ratib berkunjung menghadap kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sahibul Ratib, ini rajanya para wali menghadap kepada rajanya para wali, Sultan Aulia menghadap kepada Sultan Aulia, pemimpin para wali menghadap kepada pemimpin para wali. Abdullah Al-Haddad menghadap kepada Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu Habib Abdullah bin Al-Haddad dengan kemuliaannya, dengan keagungannya, ilmunya yang luas, kewaliannya, itu tunduk di hadapan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Wal Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dengan kerendahan hatinya minta doa dari Habib Abdul Haddad. Subhanallah. Padahal Habib Umar jauh lebih senior, usianya jauh lebih tua. Tapi memang begini keadaan orang-orang yang mengenal Allah, yang tidak menyaksikan kecuali Allah. Begini keadaan mereka. Sampai ketika Habib Abdullah Haddad keluar dari kamarnya Habib Umar, itu orang-orang di luar penasaran. Ini wali ketemu wali, jagoan ketemu jagoan. Mereka bertanya kepada Habib Abdul Haddad, ya Habib Abdullah, kaifa wajadta Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Bagaimana engkau dapetin sosok Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Beliau jawab satu jawaban, galab warab. Sosok Umar bin Abdurrahman yang saya saksikan, yang saya dapetin hanyalah hati dan Tuhannya, tidak ada lagi lain. Yang saya dapatkan pada sosok Umar bin Abdurrahman Al-Attas, tahu apa? Galab warab, hati yang bersambung dengan Tuhannya begitu erat. Galab warab. Allah. Ini begini keadaan para aulia, para salih. Makanya di dalam suatu hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di Sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim fi Hilyatul Awliya, Allah taala menyatakan, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang mengganggu para auliaku, maka aku kumandangkan kepadanya perangan kepada orang tersebut, kata Allah. Terus Allah taala mengatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'ataytuhu wa la in ista'adha bi la'abduhu. Itu di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Imam Abu Nu'aim wa ghairihi. Allah Ta'ala bilang, yang paling aku sukai dari hambaku, tak kalah hambaku ingin mendekatkan dirinya kepadaku, adalah ketika dia melakukan perintah-perintah yang fardu
yang aku perintahkan kepadanya. Dia menjalankan segala kewajiban yang aku wajibkan. Itulah yang aku sukai dari hambaku ketika dia ingin mendekatkan dirinya kepadaku. Terus Allah Ta'ala bilang, setelah nih hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan cara menjalankan ibadah-ibadah yang fardu yang aku wajibkan, nggak berhenti di situ. Dia terus menjalankan ibadah yang sunnah. Dia perbanyak ibadah yang sunnah. Dia jalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW hingga dia mencapai suatu titik apa? Hatta uhibbah. Setitik itu di mana? Sampai Allah Ta'ala bilang, dia mencapai titik, aku cinta kepadanya, Allah. Hatta uhibbah. Dia menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Puncaknya di mana? Itu semua membuat Allah jatuh cinta kepada dia hamba. Allah. Maka itu, hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan dapati para ulama, para aulia yang terdahulu, kesibukan utama mereka tahu apa? Untuk mencapai titik itu, tujuan itu. Apa? Hatta uhibbah. Hingga aku cinta kepadanya. Hingga Allah cinta kepada hamba itu. Makanya itu, mereka para aulia, para sholihin, siang malam mereka, setelah mereka menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka, mereka jalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita akan dapati gerak-gerik mereka itu semuanya sunnah. Makanya seorang sahabat, Abdullah ibn Mas'ud, itu disebutkan asbahun nas simatan bi Rasulillah SAW. Dari sekian banyak para sahabat, orang yang paling mirip dengan Rasulullah gerak-geriknya adalah Abdullah bin Mas'ud. Ini apa? Sebagai peneladanan yang sempurna kepada Rasulullah SAW di dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau sendiri mengatakan, wallah, demi Allah, inilah asbahukum salatan bi Rasulillah SAW. Beliau bilang, demi Allah, aku adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah SAW. Kenapa bisa begitu? Sunnah-sunnahnya Nabi beliau jalankan. Demikian Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Demikian halnya dengan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib, Ali bin Al-Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Al-Sadiq, dan terus orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sendiri beliau mengatakan, "Ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa arju anni qad amiltu biha." Tidak ada satu sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan semuanya telah aku jalankan, kata Habib Abdullah Haddad. Kenapa mereka lakukan itu semua? Untuk mencapai titik itu. Titik apa? Allah cinta kepada mereka. Dan inilah bentuk penghambaan mereka kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita semuanya cinta kepada Rasulullah. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Kita cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Tadi ketika saya masuk disambut oleh orang tua kita, guru kita, beliau bilang sama saya, ya, beliau ungkapkan kecintaannya kepada keluarga Rasulullah SAW dan berharap untuk dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat bersama mereka keluarga Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya masuk dalam golongan tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu dari semua keluarga Rasulullah, ya, tahu yang istimewa yang mana? Mereka keluarga Nabi Muhammad SAW, mereka dikasih kemuliaan oleh Allah Ta'ala, dan Rasulullah mengalir di tubuh mereka. Tetapi walau demikian mereka juga manusia.
Dan di antara mereka ada orang yang biasa, ada juga orang-orang yang sibuk dengan ibadah, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beberapa dari mereka yang mencapai derajat kewalian yang sangat tinggi di sisi Allah, seperti Habib Abdullah Haddad, seperti Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Syekh Abu Bakar bin Salim, Imam Hamid bin Umar Hamid, dan lain sebagainya. Banyak dari mereka. Kita kadang bertanya-tanya, ini dari banyak keluarga Rasulullah, para aulia, para solihin, yang paling afdal yang mana ya? Yang paling mulia yang mana? Yang paling tinggi derajatnya yang mana? Itu Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Beliau pernah mengatakan ketika ditanya, man afdalul alawiyin, siapa sih seorang keturunan Rasulullah yang paling mulia di sisi Allah? Maka beliau menjawab, afdalul alawiyin man kamulat mutaba'atuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya keturunan Rasulullah adalah yang paling sempurna peneladanannya kepada Nabi Muhammad SAW. Makin dia sungguh-sungguh di dalam mengikuti sunnah Rasulullah, makin dia mencapai derajat yang tinggi di dalam kesempurnaan kepada Allah. Makin dia dicintai oleh Allah, makin dia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barometernya itu dia, timbangannya di situ, alat ujinya itu dia. Kita kalau ingin menguji, ya, ini emas asli atau tiruan. Kadang yang tiruan lebih berkilau, iya kan? Tetapi dia tiruan. Diujinya bagaimana? Dibakar, ketahuan kalau udah dibakar. Mana yang asli, mana yang palsu. Diuji, nggak bisa kita lihat segala sesuatu tuh dari permukaannya aja. Kalau kita cuma lihat dari permukaannya tertipu. Ya, terus terang apa make up sekarang banyak mereknya yang bagus-bagus. Nggak dilihat dari situ. Sifat keulamaan, kewalian, kesolehan, ketakwaan, alat ujinya tahu apa? Ini dia. Di dalam peneladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Dia jalanin enggak sunnahnya Rasulullah? Gerak-geriknya mencerminkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Kesibukannya dia apa? Sibuk sama dunia atau sibuk dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu alat ukurnya di situ. Makanya Al-Imam Al-Junaid bin Muhammad Sayyidul Ta'ifatul Sufiyah fi Iraq, fi Baghdad, dan para ahli tasawuf yang lainnya, mereka semuanya sepakat. Habib Abdullah Haddad juga menyatakan, kalau kita ngelihat orang punya keramat sampai terbang di langit, jalan di atas air, ini yang bilang bukan saya, mereka tuh yang saya sebutin nama-namanya. Mereka katakan, jangan kau ikuti, jangan percaya kalau dia wali sebelum kalian uji di dalam ketakwaannya kepada Allah. Apabila dia menjalankan Al-Quran, sunnahnya Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya, berpegang teguh dengannya, ambil kabar dia seorang wali min awliyaillah. Tetapi sekalipun dia terbang di langit, jalan di atas air, sedangkan ajaran Rasulullah tidak dia ambil peduli, dia tidak jalankan sunnah Rasulullah, dia nggak pedulikan, ambil kabar dia bukan wali, dia adalah orang yang bejat, orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun casingnya emas yang berkilau, tapi dia palsu. Titik ukurnya di situ. Titik ukurnya di situ. Orang kalau udah jalanin sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, dia akan mencapai kepada titik di mana dia dicintai oleh Allah. Dan kalau udah dicintai oleh Allah,
Ya Allah, jangan tanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya mau kasih tahu, kita punya anak di rumah, kita sayang nggak sama anak? Kita sayang, cinta sama anak kita. Anak kita ngompol, ya dia pipis ngompol di baju kita dikotorin. Ya, kira-kira dia pipis nih, bayi kita nih, anak kita ngompol di pangkuan kita ngamuk, apa kita makin sayang gitu anak? Karena kita cinta, kita nggak marah. Ya, coba kalau orang lain, orang tua, ya ngompol di pangkuan kita, gimana kira-kira? Orang lain, ya mohon maaf, dia kencingin baju kita, waduh, kita gebukin tuh orang. Tetapi ketika anak kita yang kita sayangi, yang kita cintai, dia pipis di baju kita, ya sudah, makin kita sayang sama dia. Iya kan? Kita dapetin anak kita, ya, dia naik ke punggung kita, naik ke kepala kita, ya kan? Dia tarik jenggot kita. Saya mau tanya, kalau ada orang lain main tarik jenggot kita begitu, kita ketawa apa kita ngamuk? Naik di atas kepala kita, diunyeng-unyeng kepala kita, kita mah. Tapi ketika anak kita yang lakukan begitu, kita makin tertawa, makin bahagia, makin senang. Kenapa? Cinta dalam hati kita kepada anak kita. Dan demikian halnya orang kalau dia dicintai oleh Allah. Bagaimana keadaannya itu? Saya nggak bisa gambarkan. Nggak tahu bagaimana keadaan orang yang dicintai oleh Allah. Saya nggak tahu. Kita kalau dicinta sama seseorang, itu orang udah kita istimewakannya. Kita tutup mata dari segala. Kita kalau dicintai sama seseorang, bagaimana kiranya kalau Allah cinta sama seorang hamba? Ya Allah, saya nggak tahu. Sampai di sini udah nggak bisa ngomong. Yang tahu hanya dia dengan Tuhannya. Bahkan terkadang dia pun nggak tahu keadaan dia di sisi Tuhannya. Yang tahu cuma Tuhannya aja udah. Yang cinta kepada Tuhan Allah. Makanya tahu apa? Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan, Allah Ta'ala bilang, fa idza ahbabtu, aku kalau dia cinta sama hamba, Allah Ta'ala bilang, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basaruhu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yubtishu biha, wa rijluhu allati yamshi biha, wa la in salani la'atitu, wa la in ista'adha bi la'uidanna. Allah Ta'ala bilang, aku kalau dicinta sama hamba, ya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita semuanya bisa ngelihat, iya kan? Kita bisa mendengar. Hadirin mendengar suara saya sekarang kan? Mendengar pakai apa? Pakai telinga. Nih. Kita pakai telinga, bisa mendengar. Bisa melihat saya di sini, lihat habaib di sini. Pakai apa kita ngelihat? Pakai mata. Subhanallah. Tapi telinga kita sama mata kita ada batas, ya kan? Orang-orang yang di balik tembok sana bisa ngelihat yang di sini kan? Ada batasnya, iya kan? Tetapi, ya. Ada kemudahan sekarang, walaupun dibatasi sama tembok, ini kamera menyampaikan gambar ke sana, lihat di televisi, lihat pakai mata melalui perantara televisi, kelihatan juga. Itu yang dibutuhkan. Tahu gak nih kita nih di sini nih, beberapa orang di tempat yang jauh sana juga ikut mendengarkan dan melihat kita lewat apa? Streaming. Subhanallah. Sekalipun jauh dia bisa lihat, bisa dengar. Dengan apa? Dengan mata, dengan telinga, dengan bantuan kamera, dengan bantuan sinyal. Makin jauh, makin jauh. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini kita bisa melihat dengan mata kita, dengan telinga kita, kita bisa mendengar dengan bantuan kamera, dengan. Tahu gak Allah Ta'ala bilang, aku kalau dicinta sama hambaku, maka hambaku ini melihat
Kita kan ngelihat dengan mata, bisa ngelihat gini. Allah Ta'ala bilang, hambaku melihat dengan apa? Dengan aku. Dia mendengar. Kalau kita mendengar dengan telinga kan, hamba yang dicintai oleh Allah, Allah Ta'ala bilang dia mendengar dengan aku. Kita bisa menjamah yang jauh, yang dekat dengan tangan kita. Tetapi mereka hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, Allah Ta'ala yang bilang mereka menjamah dengan aku, kata Allah. Kita bisa jalan dengan kaki kita, tetapi mereka hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, mereka berjalan dengan apa? Allah Ta'ala bilang dengan aku, Allah Tuhan mereka. Bagaimana itu? Kan pertanyaan, bagaimana? Saya nggak bisa jawab, saya nggak tahu. Kita kalau mau bicara tentang mata yang Allah kasih bakal kita, yang kita gunakan untuk melihat, kita nggak bakal bisa mengungkapkan keistimewaan, keagungan. Ini mata yang Allah kasih bakal kita. Bagaimana kiranya orang yang melihat bukan dengan mata, tetapi dengan Allah, mendengar dengan Allah, menjamah dengan Allah, melangkah dengan Allah. Bagaimana itu? Saya nggak tahu. Nggak bisa diungkapkan. Al-Habib, Al-Imam, Al-Qutb, Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas waktu berbicara dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tentang hadis ini, beliau bilang, ini apa? Gak ada yang bisa jawab. Gak tahu, kita gak bisa jawab. Apa ini? Ini sangat dalam hubungan antara Allah dengan hambanya. Allah. Makanya beruntung orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan derajat orang yang dicintai oleh Allah bukan sembarangan. Bukan sembarangan. Itu derajat yang sangat tinggi sekali di sisi Allah, yang nggak bisa dicapai oleh semua orang. Hanya orang-orang istimewa yang mudah-mudahan ya kita cuma bisa berangan-angan. Tapi kalau kita ngelihat diri kita sekarang nih, kita tahu betul kita ya Allah maksiat terus. Iya kan? Kewajiban nggak kita jalanin. Sunnah Nabi Muhammad apa lagi? Jangankan sunnah, kewajiban nggak kita jalani. Maksiat siang malam, ribain orang nggak pernah berhenti, provokasiin orang nggak pernah berhenti. Ini mulut bawa sama kotoran, sama maksiat, iya kan? Ya cuman mau bagaimana? Ya paling kita minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala dan bermimpi dah. Mudah-mudahan Allah kasih kita derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau mau lihat keadaan kita yang sesungguhnya, ya malu, kita tahu diri. Ya cuman beberapa orang nggak tahu diri, mohon maaf, menganggap dirinya, waduh saya orang soleh, saya orang alim, saya begini, naudzubillah. Orang yang dicintai oleh Allah begini martabatnya, nggak sembarangan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini kita nih, ya, bisa gak jamin hampir 70 tahun setelah meninggalnya kita ini masih disebut orang? Walaupun kita punya miliaran untuk bayar orang, nggak bakal, nggak bisa kita jamin orang masih ingat kita. Mau kita bayar kayak bagaimanapun, ini selebih dari 70 tahun masih dikenang. Nggak ada yang bayar loh, nggak ada yang keluar duit untuk ini semua, enggak. Ini Allah Ta'ala yang membuat skenario ini, Allah yang mengatur ini, Allah Ta'ala yang mewujudkan ini. Kenapa? Ya sebab beliau mencapai titik itu, titik di mana Allah cinta kepadanya. Kok bisa begitu? Ya, ini semua beliau jalankan, menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, mohon maaf mungkin saya kepanjangan bicara, tetapi 45 menit bicara udah. Tetapi dari ini semua, ayo dari perayaan Haul yang kita hadiri, kita ambil pelajaran penting. Kita ini hidup di dunia sementara, ada batas limit waktunya. Dan kalau limit waktunya udah habis, ya kita baru sadar nyesel. Ini kehidupan yang sementara ini jangan kita sia-siakan. Sama dengan Syekh Zarkasyih.
Beliau juga mengalami masa muda, masa kanak-kanak, masa muda, dewasa, usia tua, hingga beliau wafat. Sama seperti kita persis. Tetapi ya, ketika beliau tahu bahwa beliau adalah hamba diciptakan oleh Allah untuk suatu tujuan besar, ya, beliau respon pengetahuan itu. Beliau jalankan kehidupan dunia yang sesaat itu betul-betul untuk mengabdi kepada Tuhan. Kita kan udah tahu ya bagaimana kita sekarang menjalankan kehidupan ini dengan sebenar-benarnya untuk tujuan itu, mengabdi kepada Allah. Jangan sampai kematian datang kita menyesal. Jangan sampai ketika kematian datang kita menjerit, kita bilang, ya Allah balikin saya lagi dalam kehidupan dunia. Saya nyesel. Coba saya nggak sibuk sama pernak-pernik dunia. Ya Allah, coba saya nggak sibuk sama urusan politik yang nggak ada habisnya. Coba saya fokus di dalam menghamba kepada Allah. Saat itu ketika orang udah datang ajalnya, dia melihat gerbang kematian yang harus dia lewati, dia nangis. Dia bakal balik, minta balik lagi, nggak bisa. Sampai dia menjerit kepada Tuhannya. Ini Allah nyatakan dalam Al-Quran, bukan saya yang bilang. Allah Ta'ala bilang, Qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah Ta'ala bilang, kalau datang itu waktunya, ajalnya, dia akan mengatakan, Rabbi rji'un, ya Allah kembalikan aku. La'alli a'malu salihan. Sampai tahu saya masih bisa mengejar ketinggalan saya di dalam kehidupan dunia ini. Tapi Allah Ta'ala bilang, kalla, nggak ada kembali lagi. Kau ada batasan yang nggak bisa dilewati lagi kalau udah masuk alam barzakh. Sampai hari kiamat ketika dibangkitkan oleh Allah untuk diminta pertanggungjawaban. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ayo, mau sampai kapan kita sibuk sama dunia ini kita nggak ada habisnya? Mau sampai kapan kita sibuk sama pernak-pernik dunia yang nggak ada habisnya? Sama hiruk pikuk dunia yang menipu. Mau sampai kapan? Sampai kematian datang menjemput? Sampai akhirnya persis seperti yang Allah bilang, kita bakal menjerit, minta dibalikan lagi agar mengejar ketinggalan, hingga Allah Ta'ala bilang nggak ada, nggak bisa balik lagi. Mau jadi seperti itu? Allah, jangan sampai rugi dunia wal akhirah. Khasirat dunia wal akhirah wa dzalika huwal khusranul mubin. Ini kehidupan kita nih yang sementara ini di dunia. Wallah, daripada kita sibuk sama hiruk pikuk dunia nggak ada habisnya, keributan yang nggak ada habisnya, ayo kita banyakin sholat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semuanya cinta sama Nabi. Tapi sesekali kita mesti duduk merenung. Sesekali kita mesti duduk merenung. Emangnya nih keadaan kita, keadaan pecinta kayak begini. Ya kita mesti sesekali merenung. Tiap hari sibuknya sama media sosial, sholat ala Nabi juga gak pernah. Ya, begini keadaan pecinta. Ya, sesekali kita mesti merenung, introspeksi, begini emang keadaan pecinta. Ya Rabb, mudah-mudahan kita jadi pecinta sejati. Nah ini kehidupan kita yang sesaat, ayo dong warnai, perbanyak sholat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyak zikir kepada Allah Ta'ala, atur waktu kita 24 jam nih, jangan habis begitu aja, kagak ada gunanya, nggak ada artinya. Warnai dengan ilmu. Alhamdulillah di tengah-tengah kita ulama banyak, belajar dari mereka, tuntut ilmu dari mereka. Dan ulama punya kewajiban mengajarkan umat bagaimana mereka mengenal Tuhannya, bagaimana mereka
Mereka dituntut oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Apakah mereka jalankan kewajiban mereka untuk memperkenalkan umat hamba-hamba Allah kepada Tuhannya Allah Ta'ala? Belajar dari mereka, tuntut ilmu, tanya kepada mereka, kepada para ulama, tanya kepada mereka, minta diajarkan bagaimana bisa nangis di malam hari untuk Allah, bagaimana bisa qiyamul lail, bagaimana itu hukum-hukum Allah untuk mereka jalankan. Tanya. Nih kehidupan kita sementara. Keluarin dari hati kita itu selain Allah. Abdullah Haddad bilang, izhad biqalbik fi ad-dar allati fatanat tawaifa fara'awha ghayat at-talabi tanafasuha wa atawha qawalibahum ma'al qulubi faya lillahi min ajabi fa hiya allati saburat qadran wa mawuzinat 'inda al-ilahi janahan fal harisu ghabi. Keluarin itu dari hati kita kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dulu Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu beliau dalam doanya ya yang beliau ajarkan kepada Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Bahr ya, dan kepada murid-muridnya. Itu dalam doanya beliau katakan, Allahumma akhrij min qalbi kulla qadarin di dunia, kulla qadarin di dunia wa kulla mahallin min khaliq يميل بي إلى معصيتك أو يشغلني عن طاعتك أو يحول بيني وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. Itu la ilaha illallah. Abdullah Haddad dalam doanya beliau bilang, ya Allah, keluarkanlah dari hatiku segala kadar dunia dalam hatiku, dan keluarkan dari hatiku tempat bakal manusia, sampai gak ada tempat bakal selain Allah. Yang mana itu semua dapat membuat aku condong kepada kemaksiatan kepadamu, atau dapat membuat aku ini terhalang di dalam menghamba kepadamu, di dalam ketaatan kepadamu dengan sebenar-benarnya penghambaan dan ketaatan. Keluarkan itu semua dari hatiku, dunia dan tempat untuk manusia. Makanya dalam doa yang lain Habib Abdullah Haddad bilang, ya Allah bidarlah min mahabbatillah afna biha an kulli ma siwallah. Ya Allah, berikan saya setitik kecintaan kepadamu, sebab titik cinta kalau ada dalam hati kepada Allah, maka nggak ada tempat bakal yang lain. Bakal selain Allah nggak ada tempat bakal yang lain. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang mulia semacamnya. Ya Rabbal Alamin, wa ya Jadal Ajudin, ya Rahman Masakin, wa ya Dalbutul Matin. Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini pesan saya. Ya, hari-hari kita yang sesaat ini isi dengan ketaatan kepada Allah. Kita sibuk bekerja cari nafkah. Silahkan, itu bagian dari kewajiban yang Allah wajibkan bakal kita. Silahkan. Tetapi itu semua adalah sarana bakal kita di dalam menghamba kepadanya, bukan tujuan. Hanya sekedar sarana untuk kita mencapai ridha Allah. Nggak lebih dari itu. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang ambil kabar gembira. Insya Allah, seperti tadi saya bilang, yang gerakin kita kemarin siapa? Dan Allah pengen kita datang ke sini untuk mengampuni dosa-dosa kita, untuk memberikan rahmat bakal kita sekalian dengan berkat para aulia, para sholihin, Syekh Zarkashi dan yang lain-lainnya, para aulia, para sholihin. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya ingin memberikan ijazah kepada hadirin sekalian untuk diamalkan dan untuk menyambung hubungan kita dengan para aulia. Jadi antaranya dari tadi saya sebut tentang Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan lain sebagainya. Yang ingin saya sampaikan, ya, baca Ratib Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Saya rasa di sini mayoritas semuanya tahu Ratib Al-Haddad. Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Baca, ya, sebarkan. Tiap hari jangan tinggal.
di rumah kita, keluarga kita, ataupun kita di kendaraan umum kita, dalam kesibukan kita, tentukan waktu tertentu. Kalau bisa lepas subuh dan habis maghrib, antara maghrib dan isya, itu minimal baca tiap hari. Ya, insya Allah kita dikabulkan doa-doa kita oleh Allah, dijaga dari musibah. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad pernah mengatakan sebagaimana Al-Habib Alawi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan bahwasanya Habib Abdul Haddad, beliau pernah menyatakan dahulu, man wadab ala qiraat ratibi hadza damintu lahu bil husnil khatimah. Barang siapa yang rutin membaca ratibku ini, aku jamin meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Karena itu saya ijazahkan kepada antum sekalian pembacaan ratib al-haddad, pembacaan ratib al-attas, yang pembacaan dari Syekh Abu Bakar bin Salim, Allahumma ya azim sultan ya qadim al-ihsan ya daim ni'am, dan seterusnya itu dibaca bersambung kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Hadirin yang dimuliakan Allah, juga doa yang tadi saya sampaikan yang diwasiatkan oleh Habib Abdul Haddad kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Ya, ini kan saya rasa semuanya pada ngerekam, nanti doanya bisa saling bagi-bagi. Ya Allah, ma'akhrij min qalbi kulla badrin di dunia wa kulla mahallin lil khalq yamilu bi ila ma'siyatik aw yashghiluni an ta'atik aw yahulu baini wa baina at-tahabbuq bi ma'rifatika al-khassah wa mahabbatika al-khalisah. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini doa yang Habib Abdullah Haddad wasiatkan kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar agar dikeluarkan dari dalam hati kita itu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya ijazahkan kepada antum sekalian, ya, untuk antum jalankan, murid-murid sekalian, dan yang laki, yang perempuan, insya Allah dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa yang barusan, doa Allahumma akhrij min qalbi yang beliau wasiatkan kepada Imam bin Abdurrahman Al-Bar, itu kami meriwayatkannya dengan ijazah dari banyak guru-guru kami, di antaranya Syekhna Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, dan dari Al-Habib Ali Al-Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Keduanya dari ayah mereka Al-Habib Muhammad bin Salim, dan Al-Habib Mashhur mendapatkan dari kakeknya Al-Habib Salim bin Hafidh, yang mana Al-Habib Salim mendapatkan ini ijazah dari gurunya Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi. Sebagaimana juga kami mendapatkan ijazah dari Sayyidul Walid Al-Habib Nawfal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, dari ayahnya Al-Muhaddits Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, dari kakeknya Al-Habib Ali bin Mustafa ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, dari gurunya Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi. Ya. Sebagaimana juga kami mendapatkan ijazah dari Al-Habib Sa'ad bin Alwi Al-Aidrus, dari gurunya Al-Habib Salim bin Hafidh, daripada Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi. Semuanya bermuara kepada Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi. Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi mendapatkan ini ijazah dari ayahnya Al-Habib Umar bin Aidrus, dan dari pamannya Muhammad bin Aidrus Al-Habsyi, yang mana keduanya mendapatkan ijazah dari paman mereka Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman bin Isa bin Muhammad Al-Habsyi, ya, yang mana beliau mendapatkan ijazah dari gurunya Al-Habib Ja'far bin Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi, yang mana Al-Habib Ja'far bin Ahmad mendapatkan ijazah secara langsung dari gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar, yang langsung mendapatkan ijazah dan wasiat doa ini daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Dengan sanad ini saya ijazahkan kepada hadirin sekalian. Sebagaimana juga tadi saya ijazahkan Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Attas, dengan sanad yang sama juga bersambung kepada Habib Abdullah Haddad dalam ijazah Ratib Al-Haddad, dan segala wirid-wirid yang bersambung kepada Habib Abdullah bin Al-Haddad. Sebagaimana saya mendapatkan ijazah Ratib Al-Haddad dan juga wirid-wirid Habib Abdullah Haddad, begitu juga karya-karya Habib Abdul Haddad dari Al-Walid Al-Habib Nawfal bin Jindan, dari ayahnya Al-Muhaddits Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, dari gurunya Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Ali Al-Saggaf mukatabatan min Saywun, dari ayahnya Al-Habib Abdurrahman bin Ali Al-Saggaf, dari ayahnya Al-Habib Ali bin Umar bin Saggaf bin Muhammad bin Umar Al-Saggaf, dan dari gurunya Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahar, yang mana keduanya mendapatkan ijazah dari Al-Habib Umar bin Saggaf bin Muhammad bin Umar Al-Saggaf, dari gurunya Al-Habib Hasan Ibn Imam Al-Qutub Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang mana Habib Hasan mendapatkan ijazah langsung dari ayahnya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad dalam ratibnya yang tadi saya sampaikan.
Dengan sanad ini saya ijazahkan kepada antum sekalian, sebagaimana Habib Abdullah Haddad mendapatkan ijazah langsung dari gurunya Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, di dalam meratibnya dan di dalam segala ilmu yang didapat dari Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas dengan sanad yang sama ini bersambung kepada Abdullah Haddad sampai kepada Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Saya ijazahkan kepada hadirin sekalian, sebagaimana Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas mendapatkan ijazah dari gurunya Al-Husain ibn Abi Bakar bin Salim, mendapatkan ijazah daripada Imam Hamid ibn Abi Bakar bin Salim, mendapatkan ijazah daripada gurunya Al-Imam Umar bin Khattab bin Abi Bakar bin Salim, Syaikhan bin Abi Bakar bin Salim, Ahmad bin Abi Bakar bin Salim, Mujami' Aulad Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana mereka semuanya mendapatkan ijazah dari ayah mereka, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim, di dalam wirid Syekh Abu Bakar yang tadi saya sampaikan. Allahumma ya azim sultan, saya ijazahkan kepada antum sekalian. Bagaimana dengan sanad ini juga Syekh Abu Bakar bersambung kepada ayahnya dan sampai kepada gurunya, sampai kepada Ustaz Al-Azam Al-Faqih Al-Muqaddam, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad mereka yang ma'ruf, yang masyhur. Saya ijazahkan kepada antum sekalian sebagai tali penghubung antara kita dengan mereka para aulia Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa qina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار بجاه سيدنا المصطفى المختار وآل الأطهار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.